执法殿高手吧？哼，此子先前你少侠如此天资，一停血脉。分手！啊！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-535. Bagi yang baru bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 534. Kemarin serangan yang dilakukan oleh Kaisar Changwu sama sekali tidaklah ditakuti oleh Qin Chan, sebab ia dengan begitu mudah mengatasi serangan itu dengan pedang yang ia miliki. Bahkan Qin Chan mampu memberikan tekanan balik kepadanya. Melihat pertarungan yang terjadi membuat orang-orang di sana menjadi begitu lega. Karena sebelumnya mereka tidaklah berurusan dengan Qin Chan, sebab tidak ada satupun dari mereka yang menduga kalau Qin Chan memiliki kekuatan yang mampu mengimbangi Kaisar Changwu. Mungkin kata mengimbangi itu terlalu berlebihan, sebab Qin Chan mampu memberikan tekanan balik kepada Changwu, sampai-sampai memaksa ia menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Itu semua hanya demi bisa menghabisi nyawa Qin Chan. Bahkan akhirnya Changwu menggunakan kekuatan darah warisannya yang memiliki kekuatan ruang. Ini pun telah berhasil menahan pergerakan Qin Chan. Qiansu yang melihat hal tersebut berusaha untuk membantunya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Terlihat kalau Kaisar Changwu tengah menyiapkan serangan untuk bisa menghabisi nyawa Qin Chan. Qiansu tentu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia langsung saja melancarkan serangan kepadanya. Namun serangan itu mampu dipatahkan dengan mudah oleh Kaisar Changwu. Meskipun begitu, Qiansu tetaplah berhasil mengulur waktu demi Qin Chan. Tapi Kaisar Changwu tetaplah mengawasinya. Sedangkan Qin Chan sendiri merasa kesakitan akibat kurungan tersebut. Tidak mau kekasihnya terus menderita, Qiansu dengan begitu berani beradu pedang dengan Kaisar Changwu. Tentu ini adalah keputusan yang begitu gegabah, sebab Kaisar Changwu bukanlah lawan yang bisa dia kalahkan. Bahkan Changwu tidaklah takut kepada Qiansu meskipun dia itu berasal dari aula penegak hukum. Seharusnya ia sadar akan hal itu. Jadi jangan sampai Qiansu membuatnya marah dan malah akan menghabisinya. Serangan yang telah Changwu lancarkan membuat Qiansu harus menerima luka dalam. Lagi dan lagi Qin Chan telah melihat Qiansu dilukai di depan matanya. Ini pun membuatnya semakin marah dan akhirnya berhasil menghancurkan kurungan ruang milik Changwu. Ini tentu saja mengejutkannya. Tapi karena itu jugalah kekuatan Qin Chan terkuras cukup banyak. Ia pun memberikan pesan kepada Qiansu untuk pergi menjauh dulu karena ia tidaklah bisa bertarung dengan serius di hadapan semua orang. Jadi dia meminta Qiansu untuk tetap berada di sini saja. Qin Chan lalu mencoba memanas-manasi Changwu agar ia bisa melakukan penyerangan kepadanya. Changwu berhasil memakan umpan dari Qin Chan. Ia pun tidak akan pernah membiarkan dia memiliki kesempatan untuk lepas dari hadapannya. Alhasil Changwu pun mulai melakukan pergerakan mengejar Qin Chan. Sedangkan Qiansu bersama yang lainnya akan tetap berada di situ. Orang-orang berpikir kalau ini adalah akhir dari hidup Qin Chan, sebab ia telah berurusan dengan sosok Martial Emperor seperti Changwu. Berhubung mereka sudah aman, jadi beberapa orang pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan kedua tetua ini memberitahu Qiansu untuk memintanya pergi ke kelompok tim penegak hukum, supaya dia bisa meminta bantuan kepada mereka, agar nyawa Qin Chan masih bisa diselamatkan. Qiansu paham dan bergegas pergi dari tempat tersebut.
Kedua tetua ini berharap Qin Chen masih bisa bertahan, karena mereka sangatlah suka dengan bakat hebat yang dia miliki. Jika jenius sepertinya mati, maka itu akan sangat disayangkan. Tapi seorang murid ini menganggap itu adalah hal yang pantas untuk Qin Chen terima, sebab dia begitu sombong ketika menghabisi orang-orang sebelumnya. 执法殿高手吧？ 此子先前斩 少侠如此天资， Xianou berpindah ke sisi Qin Chen yang tengah dikejar-kejar oleh Kaisar Changwu. Selama Qin Chen melakukan pelarian, beberapa bendera formasi sudah dirinya pasang, dan ini semua tanpa sepengetahuan Kaisar Changwu. Pada Qin Chen pun berhenti di sebuah tempat untuk bisa menyelesaikan susunan formasinya. Bahkan dia juga menggunakan kekuatannya untuk bisa menyembunyikan semua itu. Dengan begini, tidaklah mungkin ada yang bisa menyadarinya. Sesaat kemudian, Kaisar Changwu pun telah datang. Ia cukup terkejut karena Qin Chen tidak lanjut kabur. Tapi sejak awal, Qin Chen memang tidak ada niatan untuk kabur dari hadapannya. Pada akhirnya, Kaisar Changwu pun menyadari kalau ada yang tidak beres pada tempat itu. Ia pun segera melakukan pengecekan dengan kekuatan spiritual miliknya. Namun tidak ada hal aneh yang berhasil ia temukan. Bahkan di sekitaran tempat itu tidak ada bala bantuan yang bisa menyelamatkan nyawa Qin Chen. Jadi tanpa berlama-lama, Kaisar Changwu pun mengeluarkan kekuatan yang begitu dahsyat untuk bisa menghadapi Qin Chen. Ia juga telah memasang sebuah formasi agar pertarungan mereka tidak bisa diganggu oleh siapapun. Qin Chen tahu ini adalah kekuatan garis darah yang Changwu miliki, maka dia pun akan meladeninya dengan garis keturunan guntur yang Qin Chen miliki. Dengan begini, Qin Chen maupun Kaisar Changwu sudah mulai serius. Pertarungan pun langsung saja dimulai. Di dalam pertarungan tersebut, Qin Chen sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Serangan secara terus-menerus mulai dia lancarkan yang membuat Kaisar Changwu menjadi tertekan. Bahkan ini juga sampai harus melakukan serangan jarak jauh untuk bisa menekan pergerakan Qin Chen. Tapi guntur yang Qin Chen miliki dengan mudah menghancurkannya. Menghancurkan serangannya. Dan bahkan serangannya itu mampu menekan balik Kaisar Changwu. Beruntungnya dia itu masihlah bisa bertahan. Ia pun kembali melancarkan serangan lanjutan untuk bisa menahan Qin Chen. Tapi batu besar ini tidaklah mampu menyentuhnya. Qin Chen bahkan dan sangat mudah menghancurkannya dengan sekali tatapan saja, yang membuat Kaisar Changwu menjadi begitu panik. Bertanya-tanya sebenarnya garis keturunan apa yang dimiliki oleh Qin Chen, karena ia tidaklah pernah melihat hal itu. Qin Chen pun segera mengeluarkan giok penekan surganya supaya bisa menghabisi nyawa Kaisar Changwu. Tidak mau meninggoy begitu saja, sebuah harta pun dirinya keluarkan. Hal itu memang dapat menahan serangan dari Qin Chen, tapi itu tidaklah berlangsung lama karena giok penekan surga ini terlalu kuat. Bahkan lapisan pertama pertahanan Changwu hancur begitu saja. Kini dirinya pun harus berjuang begitu keras untuk bisa menahannya. Tapi dalam hitungan detik saja hartanya itu pun sudah tidak kuat lagi dan harus mengalami kerusakan yang cukup parah. Melihat apa yang terjadi tentu saja membuat Changwu menjadi begitu marah. Ia pun sadar kalau sejak awal Qin Chen telah menyembunyikan kekuatan aslinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qin Chen agak terkejut karena Changwu telah menggunakan teknik yang pernah diajarkannya kepada Feng Xiaoyu. Changwu menganggap Qin Chen sudah sangat pantas untuk bisa melihat teknik rahasia dari Kekaisaran Xuan Yuan. Ia mengakui kalau teknik ini tidaklah sembarangan, jadi Qin Chen harus membayarnya dengan nyawanya. Kekuatan yang besar pun telah dihasilkan oleh Changwu. Namun sayang sekali dia tidaklah tahu kalau dia ini sedang berhadapan dengan pencipta dari teknik tersebut.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.